Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam doa pagi. Gereja memiliki subtema buat hari ini yaitu penghalang masuk ke hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita sering berbicara tentang kehadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Kita sudah menikmati keintiman dengan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar apa yang menjadi penghalang buat diri kita, buat hidup kita, sehingga kita tidak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apa yang menjadi penghalang? Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24 saya bacakan buat kita semuanya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Wow, satu firman Tuhan yang luar biasa, di mana ketika kita harus memasuki hadirat Tuhan, supaya kita tidak mengalami yang namanya penghalang, itu adalah jangan ada dendam di dalam hati kita. Jadi penghalang dalam kita untuk masuk ke hadirat Tuhan adalah dosa dalam hidup kita. Ada dendam di dalam hati kita terhadap saudara kita. Tadi itu firman Tuhan berkata, taruhlah dulu apa yang menjadi beban di dalam hati kita. Esensi di dalam teks tadi bahwa mengatakan bahwa kesucian hatilah yang Tuhan mau di dalam hati kita. Kalau kita belajar seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana dia pandai mengertikan arti Tuhan, mengenal Tuhan, tetapi hatinya tidak lekat dengan Tuhan. Hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita hari ini hati kita melekat dengan Tuhan, mengalami yang namanya kemurnian hati. Jadi kalau kita mengalami yang namanya dendam dengan seseorang, mungkin kita baru bermasalah dengan saudara kita. Bahkan ketika di dalam rumah tangga mungkin ada suami istri mengalami yang namanya baru mengalami masalah, dia sampai diam berhari-hari. Bagaimana dia masuk ke hadirat Tuhan? Kalau dia mengalami hatinya tidak damai, hatinya mengalami sesuatu hal yang sakit penyakit di situ, yaitu dendam. Tuhan mau kesucian hati kita, kemurnian hati. Ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita tidak punya masalah apapun. Tadi dikatakan bahwa kita harus datang, kita harus menyelesaikan dengan saudara kita. Saya percaya ketika kita datang dengan apa yang kita alami kepada orang yang mengganjal di hati kita, maka ketika kita menyelesaikannya, ada kelepasan, ada hati kita itu plong. Dan ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita akan dengan sukacita karena kita tidak mengalami yang namanya dendam di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, loh aku tidak salah, yang salah itu sana, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian, tetapi mereka melukai hatiku. Tetapi Tuhan ngomong kita harus selesaikan dulu baru kita datang ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, buat apa kita menyimpan dendam di dalam hati kita? Buat apa kita menyimpan kepahitan demi kepahitan? Kalau toh akhirnya kita tidak mendapatkan damai sejahtera, tetapi malah mengakibatkan kita mengalami sakit penyakit. Jadi bagaimana supaya kita tidak terhalang? Yaitulah milikilah hati yang damai, milikilah hati yang sukacita. Kita tidak punya dendam kepada siapapun. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-43 sampai 44. Firman Tuhan berkata,
Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku, kata Tuhan, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya ulangi lagi. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku, kata Tuhan, berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, satu firman Tuhan yang luar biasa, di mana kita hanya tidak berdamai, tetapi Tuhan ngomong kamu harus mendoakan. Jadi ketika engkau melepaskan pengampunan, kita bisa masuk ke hadirat Tuhan dan bisa mendoakan orang itu. Bagaimana perintah Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengalami dendam di dalam hati kita. Bahkan kita berdoa buat musuh kita. Sekalipun mungkin bukan kita yang melakukan, sekalipun mungkin orang lain yang melakukannya, mungkin mengalami sesuatu hal yang kepahitan kepada kita. Tetapi kalau kita mendahului, sekalipun kita punya masalah, kita minta maaf. Kita mengawal dulu, berkata maaf sekalipun kita tidak bersalah. Tetapi pasti ada hadirat Tuhan hadir di dalam hati kita. Maka ketika kita melepaskan kata maaf, maka ada kelegaan di dalam hati kita. Kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Sukacita itu akan selalu hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak yang hari-hari ini, mungkin ketika melihat, menyaksikan tayangan pada pagi hari ini, kau mengalami yang namanya sakit hati, iri hati kepada orang lain. Mungkin kau berkata, bukan aku yang melakukannya, tapi dia. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus mengasihi musuh kita, bahkan mendoakannya. Apalagi dengan saudara kita, apalagi dengan orang kita kasihi, apalagi dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semua yang melihat hari ini, kita sama-sama bangun hati kita, kita bangun diri kita. Jangan menyimpan dendam lagi. Kita hapuskan dendam itu, kita lepaskan pelepasan, kita lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Dan maka kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Maka kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kita berdoa, kita doakan orang-orang yang menyakiti kita, supaya hidup mereka diubahkan oleh Tuhan, sehingga mereka juga mengalami yang namanya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari memberi kekuatan dalam hidup kita, memberi semangat dalam hidup kita, menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.